Ya, terima kasih Mas David. Begini ya, jadi ingin saya sampaikan tadi Pak Yudi kan sudah cerita ada Lembaga Manajemen Talenta Indonesia ya. Kebetulan saya dulu sering ikut mendengarkan mengenai talenta Indonesia tersebut. Dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ini juga punya program yang sering disebut ya, yang sering disebutkan oleh Bapak Presiden loh, itu Digital Talenta Scholarship. Ya. Nah, itu ya, itu sering itu disebutkan, dan kebetulan saya cukup memahami mengenai hal tersebut. Itu bagaimana sih membangun talenta Indonesia agar paham mengenai transformasi digital yang dikembangkan oleh pemerintah. Transformasi itu sebetulnya kan buah daripada ya bagaimana akan teknologi digital, karena ini mendisrupsi yang cukup dalam ya, yang cukup dalam. Ya salah satunya adalah bidang kemudian transportasi, kemudian logistik, dan yang logistik ada kesehatan di situ macam-macam. Dan yang perlu saya dan ingatkan terus itu kepada kawan-kawan kami di Kemendikbud Ristek ya, yang salah satu yang paling dalam adalah yang terdisrupsi adalah bidang pendidikan. Baik. Wah, kita dapat berkah Mas David ya, bukan berkah ya, saya nggak enak kalau mengatakan berkah ya, tapi ingin saya katakan gini, dalam pandemi COVID-19 ini kita yang sebelumnya itu tidak pernah mengenal itu yang namanya apa ya? Apa Zoom, Mbak? Apa itu kelas itu pakai Zoom ya gitu. Dan luar biasa loh. Sekarang saya ingin cerita sedikit mengenai Zoom itu. Zoom itu dulu dikembangkan oleh mahasiswa yang dari Tiongkok ya, sekolah di Amerika, dan itu hanya untuk berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan tanda petik ya pacarnya. Nah ini ya kembangan luar biasa seiring dengan pandemi. Nah, mereka si anak ini yang orang Tiongkok ini memperoleh akumulasi yang namanya kekayaan itu yang luar biasa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini saya cerita aja. Ini sebetulnya buah daripada inovasi talenta yang mereka miliki, tak disengaja berbarengan dengan pandemi COVID-19. Wah, ini membuahkan hasil secara ekonomi, akumulasi ekonomi, kapitalisasi daripada ekonomi yang luar biasa. Nah, kami gugah kepada anak-anak saya, manfaatkan teknologi ini untuk mengisi. Wah, luar biasa tadi kan Pak Yudi tadi cerita kepada saya. Dari 34 provinsi kalau tidak salah, itu semua ada di situ. Dan dari latar belakang pendidikan yang beda, latar belakang suku yang berbeda, kemudian jadi macam-macam tadi kan diceritakan, ada yang dari teknologi, masih ada yang dari sastra, ada yang wah ini campur jadi satu. Kemudian ada yang menekuni mengenai kelautan atau teknologi kelautan dan sebagainya. Ini kalau mereka itu bisa bersinergi, ngobrol-ngobrol lah bahasa sederhananya, berkolaborasi,
bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan. Nah, ini kekuatan kita itu di situ yang tidak pernah kita bayangkan. Kalau kita bicara mengenai satu ya Mas David ya, coba metaverse itu apa sih? Metaverse itu orang lamun itu. Kalau ngelamun bareng-bareng tujuannya sama lah ini. Anak-anak saya yang tadi berpamitan kepada kami ya, itu kalau ngelamun bersama dengan fokus dan sebagainya, mereka akan menciptakan Indonesia yang luar biasa. Dan untuk akses tadi pemerintah Indonesia ya, jadi akses internet itu tidak hanya di kota loh. Nah, untuk mengurangi gap ya, aksesibilitas daripada internet, maka pemerintah Indonesia itu kan memfokuskan aksesibilitas internet itu di daerah 3T. Daerah 3T itu kan tahu ya, terluar, terdepan, dan ini yang perlu saya sampaikan. Jadi pemerintah atau negara ini hadir di seluruh pelosok tanah air. Itu diperhatikan semua dengan program-programnya dan sebagainya. Boleh itu sekarang anak-anak kita yang tidak terbayangkan mereka itu memperoleh beasiswa dari Kartu Indonesia Pinter yang dulunya hanya sampai sekolah menengah atas, sekarang anak-anak yang menjadi mahasiswa itu dapat itu. Terus kemudian yang diceritakan oleh Pak Yudi itu BIM itu, beasiswa Indonesia Maju itu. Yang lo sekali tadi, kalau kemudian hari akan memperoleh itu yang namanya beasiswa yang talenta budaya itu untuk melanjutkan yang agar lebih inovatif di banyak negara atau juga dari tanah air kita sendiri. Itu Mas. Baik, Pak Wirianto dan juga Pak Yudi, ini memang sangat-sangat indah sekali berkaitan dengan Festival Budaya Muhibah Budaya Jalur Rempah. Kalau kita bahas, ini tidak akan pernah putus-putusnya. Tetapi ini secara berkesinambungan ya, artinya setiap tahunnya ya semoga ini tidak ada peningkatan lagi COVID dan Muhibah Budaya Jalur Rempah ini berjalan terus setiap tahunnya. Baik, dan di akhir amin. Ya, di akhir dari program kita pada kesempatan kali ini, Bapak-bapak, sebagai closing statement, silakan apa yang mau disampaikan untuk kita semua kepada pemirsa. Saya dahulukan kepada Pak Yudi. Baik, tentunya yang pertama adalah apresiasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi atas supportingnya. Dan yang kedua, marilah kita wujudkan pemajuan kebudayaan secara gotong royong. Dan program Muhibah Jalur Rempah merupakan salah satu aspek yang telah membuktikan hal itu. Gitu. Terima kasih. Baik, Pak Wirianto. Ya, terima kasih Mas David. Terima kasih Pak Yudi. Sebetulnya yang ingin kami sampaikan, kata kunci dari itu, tagline-nya ya, kuncinya adalah apa yang kami ceritakan itu adalah pembangunan manusia dan juga pembangunan kebudayaan atau pemajuan kebudayaan. Nah, ini tentu harus adaptif dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi digital. Nah, ramuan dari itu semua, insya Allah Indonesia menjadi negara ya maju di tahun 2045. Demikian Mas David. Baik, terima kasih Bapak-bapak narasumber, Pak Wirianto dan juga Pak Yudi Wahyudi yang sudah bergabung memberikan informasi berkaitan dengan Festival Budaya dalam rangka Muhibah Budaya Jalur Rempah untuk pemirsa AFB TV Kupang. Sekali lagi terima kasih, salam sehat untuk Bapak-bapak. Amin, dan juga, amin. Ya, salam sehat, amin. Terima kasih. Ya. Baik, dan juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan dialog spesial untuk kita edisi kali ini, terima kasih. Saya David Paiko langsung pamit
dari hadapan Anda. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.